Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen pengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Fitria Andini, NIM 250201021721, mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis mengenai rapor kondisi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah melewati 7 bulan pertama di tahun 2026. Pembahasan ini disusun berdasarkan fakta empiris, data statistik resmi, serta referensi publikasi ekonomi yang terpercaya. Menilik indikator utama PDB, ekonomi Indonesia dalam 7 bulan pertama tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5,0 hingga 5,29%. Penopang utama dari angka pertumbuhan ini adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB nasional. Selain itu, sektor industri, pengolahan, dan perdagangan terus bergerak positif dalam menjaga roda perekonomian tetap berputar. Dari sisi stabilitas harga, angka inflasi Indonesia berada pada level yang sangat terjaga sesuai dengan target Bank Indonesia. Pengendalian harga pada kelompok bahan pangan bergejolak atau volatile food menjadi kunci utama. Efektivitas kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia berhasil mencegah lonjakan harga ekstrim yang dapat memperburuk kondisi ekonomi harian masyarakat. Selanjutnya, pada sektor eksternal, Indonesia berhasil mempertahankan tren surplus neraca perdagangan selama 7 bulan terakhir. Tren positif ini ikut memperkuat posisi cadangan devisa nasional. Namun, kita juga mencatat adanya tantangan penyesuaian harga komoditas global yang membuat tren nilai ekspor cenderung melandai dibanding tahun sebelumnya. Nah, meskipun angka statistik makro terlihat baik, kita wajib menelaah realitas di lapangan. Tantangan terbesar yang disorot dalam 7 bulan terakhir adalah tekanan daya beli masyarakat kelas menengah. Banyak keluarga yang mulai mengurangi tabungan untuk memenuhi kebutuhan operasional bulanannya. Nah, fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian pada kualitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Untuk faktor resiko dan dinamika pasar sendiri, di sini volatilitas komoditas. Nah, normalisasi harga komoditas ekspor utama itu menekan margin penerimaan negara dan nilai tambah perdagangan luar negeri. Kemudian, sensitivitas non-pangan, perubahan harga barang sekunder dan jasa secara cepat memicu pergeseran pola serta prioritas konsumsi warga. Nah, untuk stabilitas nilai tukar sendiri, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga moneter menuntut kewaspadaan terhadap fluktuasi arus modal rupiah. Untuk rekapitulasi tren sendiri, dalam 7 bulan terakhir, yaitu di tahun 2026, triwulan 1 pada tahun 2026 ini, ekonomi tumbuh 5,61% ditopang momen HKPN Ramadan dan stimulus awal belanja sosial. Nah, untuk triwulan 2, tumbuh 5,29% didorong THR atau gaji 13 ASN dan lonjakan pariwisata domestik. Nah, untuk bulan ke-6, capaian rekor surplus neraca perdagangan 70 bulan beruntun memperkuat cadangan devisa BI. Bulan ke-7, konsolidasi kebijakan ekonomi, penanganan daya beli kelas menengah, dan persiapan H2. Untuk sektor utama penopang ekonomi sendiri, yang pertama, industri pengolahan itu 18,50%. Jadi, menjadi penyumbang terbesar PDB nasional dengan konsistensi pertumbuhan pada produk manufaktur ekspor dan hilirisasi. Nah, untuk yang kedua, akomodasi yaitu 10,60%. Di sini mengalami akselerasi pertumbuhan tertinggi seiring pesatnya mobilitas masyarakat dan event pariwisata. Dan yang ketiga, pertanian dan pangan sekitar 13,57% menjadi penjaga ketahanan pangan nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah pedesaan. Nah, rekomendasi kebijakan strategis di sini ya, sebagai kesimpulan dan rekomendasi, langkah strategis yang perlu ditempuh pemerintah pada sisa akhir tahun 2026 adalah mempercepat penyerapan anggaran APBN yang produktif. Nah, pemerintah itu perlu memprioritaskan program perlindungan sosial yang menjangkau kelas menengah.
rentan serta memperluas insentif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Demikian pemaparan analisis rapor ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 7 bulan pertama di tahun 2026. Terima kasih Bapak, selamat malam.